Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya simple tapi dampaknya luar biasa. Fokus. Betul sekali. Fokus ini sering disebut-sebut ya, tapi implementasinya itu yang penuh tantangan. Iya, dan kita akan lihat bagaimana fokus ini jadi semacam jembatan gitu ya, dari sekedar punya ide kreatif jadi inovasi yang wah beneran nyata. Sumber kita kali ini bab 5 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya menarik nih, Fokus, Singkirkan Sampah. Provokatif ya judulnya. Rasanya kita semua setuju lah ya di zaman sekarang ini. Aduh, notifikasi di mana-mana, tuntutan serba cepat, jaga fokus itu susah banget. Susah banget. Tapi justru bab ini bilang, kemampuan fokus inilah kuncinya. Yang membedakan antara ya sekedar sibuk sama benar-benar menghasilkan sesuatu yang berarti. Oke. Mari kita selami bareng-bareng ya wawasan dari bab ini. Kita mulai dari jebakan yang mungkin sering kita nggak sadari nih. Jebakan aktivitas jangka pendek ya. Betul, perangkap kesibukan itu. Nah, ini digambarkan dengan jelas banget di awal bab. Ada cerita yang, cukup bikin mikir ya, soal sopir taksi di Bandara Newark. Mungkin kita bisa mulai dari situ. Oh ya, cerita itu. Itu benar-benar bikin saya, wah mikir ulang. Jadi sopir taksi ini dari Haiti, kerja keras banget. Berapa jam katanya? Belasan jam ya? Iya, 14-16 jam sehari, 6 hari seminggu. Selama 15 tahun. Wow, lama sekali. Yang bikin, aduh miris itu rata-rata 9 jam per hari dari waktu kerjanya habis buat nunggu giliran penumpang di ruang tunggu bandara. 9 jam, cuma buat nunggu. Iya, coba deh kita hitung kasar. Anggaplah 50 jam seminggu buat nunggu, kali 52 minggu, kali 15 tahun. Itu banyak banget pasti. Hampir 40.000 jam. Gila kan jumlah waktunya? 40.000 jam. Itu bisa dipakai buat apa aja ya? Nah, itu dia. Bab ini bilang sebagian besar waktunya itu habis nonton TV. Ini langsung bikin kita mikir, termasuk Anda juga nih, berapa banyak sih waktu tunggu atau momen-momen sela dalam hidup kita yang sebenarnya bisa lebih oke, tapi ya lewat gitu aja. Dan ini bukan cuma soal waktu luang yang kebuang ya. Yang menarik gini, ini nyambung ke fenomena psikologis yang namanya procrastination. Bukan pro ya? Bukan menunda-nunda malah? Bukan, justru kebalikannya. Procrastination ini kecenderungan kita buat buru-buru nyelesain tugas, apalagi yang gampang atau cepat. Oh, biar cepat beres gitu ya? Iya, biar cepat beres. Meskipun tugas itu mungkin nilainya nggak seberapa. Atau malah nambahin beban buat jangka panjang. Ada contoh bagus dari studi di Penn State yang dikutip di bab ini. Ada 2 pilihan ember, satu dekat dari start tapi jauh dari finish. Satu lagi jauh dari start tapi dekat finish. Logikanya kan pilih yang dekat finish ya, biar bawahnya nggak jauh-jauh. Logikanya begitu, tapi hasilnya? Kebanyakan malah milih ember yang paling dekat sama posisi awal mereka, meskipun artinya mereka harus bawa beban koin itu lebih jauh. Loh kok bisa gitu? Alasannya psikologis. Mereka pengen merasa udah mulai tugas secepat mungkin. Pengen cepat-cepat ngilangin beban mental ada tugas nih gitu. Walaupun secara objektif nambah kerja fisik. Jadi milih lega sesaat ya? Betul. Daripada efisien beneran. Tepat. Ini manifestasi procrastination. Pilih nyaman jangka pendek, korbanin efisiensi jangka panjang. Waduh, pas baca ini saya langsung kepikiran konsep hutang teknis atau hutang desain di kerjaan. Oh iya, bener banget. Mirip ya? Mirip banget. Kita sering tergoda ambil jalan pintas, solusi sementara demi ngejar deadline. Tapi akhirnya kita ngutang perbaikan yang lebih ribet dan mahal nanti. Nah, sopir taksi tadi kayaknya juga gitu. Dia punya sertifikat reparasi HVAC kan? Itu kan skill yang potensial. Iya, potensial banget. Tapi dia milih tetap jadi sopir taksi karena kalau pindah profesi, penghasilan awalnya lebih kecil. Dia korbanin potensi jangka panjang demi nyaman finansial jangka pendek. Jebakan yang halus tapi nyata ya? Betul. Dan ini bisa di mana aja? Pertanyaan reflektifnya buat Anda. Di area mana nih dalam hidup atau kerjaan, Anda mungkin tanpa sadar ngelakuin procrastination? Mungkin balesin email remeh dulu kali ya? Atau ngerjain tugas kecil yang gampang biar checklistnya kecontreng? Bisa jadi. Itu ngasih kepuasan instan kan? Tapi, tanpa sadar, kita nunda ngerjain proyek gede yang dampaknya lebih signifikan buat tujuan jangka panjang. Hati-hati sama jebakan ini.
Lalu gimana dong cara ngelolanya? Mengelola kecenderungan ini plus semua komitmen lain yang datang terus. Nah, penulis buku ini punya metafora keren nih. Yang trash compactor itu ya, pemadat sampah. Inya, hidup kita atau kapasitas kita ngelola komitmen diibaratkan kayak mesin pemadat sampah. Bayangin aja kita masukin terus tugas, proyek, tanggung jawab ke mesin itu. Awalnya kan cepat penuh ya rasanya. Cepat penuh, sesak. Tapi, nah ini menariknya. Seiring waktu, kita belajar cara madetin isinya. Kita jadi lebih efisien. Maksudnya gimana tuh, madetin? Contohnya, pas pertama kali nanganin proyek A, mungkin habis waktu dan energi banyak banget. Tapi, pas ngerjain proyek A lagi untuk kedua ketiga kalinya, kita udah tahu polanya. Oh iya, udah ada template, udah tahu celahnya. Betul, mungkin udah ada tim yang bantu. Prosesnya jadi lebih cepat, lebih efisien. Komitmen yang sama yang dulu makan banyak ruang di kompaktor kita, sekarang cuma butuh ruang lebih dikit setelah dipadetin. Oke, paham. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal manajemen waktu ya. Jadi proses madetin ini otomatis bikin ruang baru di kompaktor. Betul, tapi apa yang terjadi pas ada ruang baru? Nalurinya sih diisi lagi ya, sama komitmen baru. Tepat, akhirnya seefisien apapun kita madetin, ya penuh lagi kompaktornya. Nah, disinilah langkah penting yang sering kelewat, sesuai judul babnya, mengeluarkan sampah. Maksudnya buang komitmen gitu. Bukan berarti semua nggak berharga, tapi kita harus sadar, aktif milih, mana yang perlu dikeluarin dari kompaktor, biar ada ruang buat prioritas baru yang lebih penting atau lebih pas sama tujuan kita sekarang. Jadi nggak cuma mikirin nambah, tapi juga ngurangin ya. Harus berani ngurangin. Penulisnya cerita pengalamannya sendiri. Dulu, dia ngurus banyak konferensi internasional. Awalnya penting, tapi lama-lama malah nyumbat kompaktornya, habisin kapasitas. Terus gimana? Dia harus milih kan? Iya, bab ini kasih 3 strategi utama buat ngosonin kompaktor. Apa aja tuh? Strategi pertama, paling radikal mungkin ya, buang aja. Putusin sadar buat berhenti ngelakuin sesuatu, walaupun dulu penting atau sukses. Contohnya? Contoh dari penulis itu Global Innovation Tournament. Udah jalan sukses beberapa kali, tapi timnya sadar effortnya nggak sepadan lagi sama hasil atau tujuan strategis mereka. Ya udah, didokumentasikan pelajarannya, terus secara sadar dikeluarin dari kompaktor. Oke, berani stop ya. Terus yang kedua? Kedua, delegasikan. Ini bukan dibuang, tapi diserahin ke orang lain yang mungkin lebih pas atau punya kapasitas. Oh, lempar ke orang lain gitu. Iya, tapi yang tepat ya. Contohnya, si penulis mendelegasikan pengelolaan konferensi internasional ke anggota tim yang lebih junior. Buat si junior, itu malah jadi peluang belajar. Kapasitas penulis jadi lega, aktivitasnya tetap jalan di organisasi. Masuk akal, win-win solution ya. Strategi ketiga? Ketiga, ya dipilih buat tetap disimpan. Ada hal-hal inti yang emang prioritas utama kita. Yang nggak bisa dibuang atau didelegasiin. Betul. Buat penulis, contohnya ngajar beberapa kelas kunci di universitas. Itu penghuni tetap di kompaktornya. Dia pilih buat terus kelola secara aktif. Mungkin dibikin lebih efisien lagi caranya. Jadi intinya kompaktor ini maksa kita buat proaktif ya. Nggak cuma nambah, tapi juga ngurangin. Nah, itu dia relevansinya buat Anda. Gimana metafora pemadat sampah ini jadi alat praktis buat fokus ke yang paling penting? Kuncinya, ya keputusan sadar dan berkala. Maksudnya gimana tuh berkala? Ya kita rutin nanya ke diri sendiri, apa aja sih yang lagi ngisi kompaktor gue sekarang? Mana yang sebenarnya udah nggak relevan? Mana yang bisa didelegasikan? Atau diotomatisasi malah? Mana yang harus dibuang sama sekali? Biar ada ruang buat proyek baru yang lebih gede. Perlu audit rutin ya berarti? Perlu banget. Dan tanya juga kriteria kita buat membuang itu apa? Berdasarkan nilai strategis, kesenangan pribadi, atau cuma karena kebiasaan aja? Buku ini bahkan nyaranin bikin inventarisasi isi kompaktor, terus bikin rencana konkret apa yang mau dikeluarin. Ini langkah aktif mengambil sampah keluar demi fokus. Oke, menarik banget metafora kompaktor ini. Nah, dari ngelola komitmen luar dan waktu, bab ini terus geser ke dalam ya, ke pikiran dan perhatian kita. Betul. Aset kita yang paling fundamental, tapi sering balap kita abain. Penekanannya bukan lagi cuma timeshare, bagi-bagi jam dalam sehari. Tapi mindshare, gimana kita ngealokasiin sumber daya perhatian kita yang terbatas itu? Pikiran kita ini kan kayak ngunyah terus ya, 247. Pertanyaannya, kita kasih makanan apa buat dikunyah?
Maksudnya? Kita arahin secara sadar ke tujuan penting, atau kita biarin aja gitu, digembalain sama distraksi, sama hal-hal remeh. Wah, dalam juga nih. Disinilah konsep mindfulness atau kesadaran penuh jadi penting banget. Alan Langer, psikolog Harvard, kasih definisi mindfulness yang praktis banget. Apa tuh definisinya? Proses sederhana tapi aktif buat merhatiin hal-hal baru. Simple kan? Merhatiin hal baru, maksudnya gimana? Pas kita secara sadar nyari kebaruan dalam rutinitas atau info yang kita terima, kita otomatis jadi lebih hadir di momen sekarang. Lebih peka sama konteks, lebih terbuka sama perspektif lain. Oh, jadi bukan meditasi yang gimana-gimana gitu ya? Bukan. Lebih ke sikap mental aktif. Penelitian Langer nunjukin sikap mindful ini ningkatin kinerja dan kesejahteraan. Saya suka contoh dari Justin Rosenstein, pendiri Asana, yang dibahas juga. Dia ngomongin soal ngelola suara kritis di kepala kita. Ah, iya, yang suara ragu-ragu itu ya? Betul. Suara yang sering bikin kita nggak jadi bertindak. Rosenstein bilang bagian penting dari kepemimpinan, termasuk mimpin diri sendiri, itu yang ngelola psikologi internal ini. Caranya gimana katanya? Dia belajar ngenalin suara kritis itu. Dianggap aja sebagai data, masukan. Malah kadang bilang makasih udah ngingetin, tapi nggak dibiarin ngambil alih kendali. Jadi tetap bertindak meskipun ada rasa takut atau ragu. Iya, ini mindfulness dalam aksi. Ngamatin pikiran dan perasaan tanpa larut atau dikendaliin sama itu. Sebaliknya nih, musuh utamanya mindfulness dan fokus ya distraksi. Apalagi ditambah mitos multitasking. Nah, multitasking. Banyak yang ngerasa jago nih. Tristan Harris, yang dulu di Google itu, pakai analogi keren. Kebiasaan kita ngecek email atau medsos kompulsif itu mirip kecanduan main mesin slot. Mesin slot? Kok bisa? Setiap kita refresh timeline atau inbox, itu kayak narik tuas mesin slot. Kita ngarep dapat jackpot kecil. Notif baru, like, email seru. Oh, reward kecil-kecil gitu ya? Iya, secara neurologis itu ngasih dopamin sesaat. Bikin kita pengen lagi dan lagi. Sedikit-sedikit, tanpa sadar, kita mempertaruhkan aset perhatian kita yang paling berharga buat hadiah receh yang seringnya nggak penting. Duh, kena banget nih kayaknya. Dan ilusi kita bisa ngerjain banyak hal barengan secara efektif itu. Itu benar-benar dibantah riset. Penelitian almarhum Profesor Cliff Ness di Stanford yang dikutip juga, buktinya telak. Gimana temuannya? Gas, nyaring info nggak relevan, sama memori kerja. Loh, kok malah gitu? Ironis ya? Iya, mereka lebih gampang ke distraksi sama hal nggak penting. Dan seringnya nggak sadar kalau kinerja mereka jelek pas coba multitasking. Jadi kalau ditarik ke gambaran besar, hubungannya ke inovasi gimana? Gangguan konstan sama upaya multitasking ini bukan cuma nurunin produktivitas sesaat, akumulasinya itu ngerusak kapasitas kita buat deep work. Berpikir mendalam ya? Betul. Konsentrasi lama bikin koneksi antar ide yang kompleks. Padahal kemampuan inilah fondasi buat mecahin masalah rumit dan nyiptain inovasi sejati. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda juga ya. Seberapa sadar sih Anda ngarahin dan ngelindungin fokus perhatian Anda tiap hari? Anda yang pegang kendali atau perhatian Anda lebih sering dibajak distraksi? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Untungnya, bab 5 ini nggak cuma ngomongin masalahnya aja, tapi juga kasih teknik praktis buat mulai ngelatih otot fokus kita. Ada beberapa tips bagus ya di situ. Salah satunya dari Daniel Levitin, penulis The Organized Mind. Dia nyaranin bagi hari kerja jadi blok-blok waktu khusus buat proyek atau jenis kerjaan tertentu. Time blocking itu ya namanya. Iya, alokasiin aja 30, 50, atau 90 menit buat fokus penuh ke satu tugas penting, tanpa interupsi. Matiin notif, tutup tab nggak perlu. Betul, baru setelah blok waktu selesai, boleh istirahat atau pindah tugas lain, termasuk cek email. Ini kayak bikin benteng waktu buat konsentrasi. Pendekatan ini diperkuat sama Greg McKeown di buku Essentialism. Dia punya pandangan menarik soal kata fokus. Gimana tuh pandangannya? Menurut dia, fokus itu bisa jadi kata benda, noun. Bisa juga kata kerja, verb. Kata benda dan kata kerja. Maksudnya, Sebagai kata benda, fokus itu artinya milih apa yang paling penting, esensinya. Milih sedikit hal yang benar-benar esensial di antara banyak hal yang bagus atau mungkin berguna. oke, jadi milih prioritasnya dulu. Terus sebagai kata kerja, Sebagai kata kerja, fokus itu kemampuan buat aktif musatin perhatian dan energi ke hal yang udah dipilih tadi, sambil nolak gangguan. Keduanya sama penting. jadi pilih yang benar
terus mampu fokus ke pilihan itu. Tepat. McCune kasih contoh Bill Gates sama Warren Buffett. Mereka jago banget di dua aspek ini. Jeli milih prioritas, noun, dan disiplin banget dedikasiin perhatian ke situ, verb. Ini langsung ngingetin saya ke matriks klasiknya Stephen Covey, yang penting versus mendesak itu. Ah ya, kuadran KV. Itu relevan banget. KV bilang, orang atau organisasi paling efektif itu yang proaktif luangin waktu di kuadran 2. Aktivitas yang penting tapi tidak mendesak. Betul. Contohnya apa aja tuh? Kayak perencanaan strategis jangka panjang, bangun hubungan penting, belajar skill baru, cegah masalah, jaga kesehatan. Kenapa kuadran 2 ini penting banget? Karena kalau kita terus-terusan cuma reaksi ke hal mendesak, kuadran I, kita nggak akan pernah punya waktu buat bangun fondasi sukses jangka panjang. Kita cuma jadi pemadam kebakaran. Jadi, fokus ke yang penting sebelum jadi mendesak, itu kuncinya ya? Kunci buat keluar dari siklus reaktif. Selain strategi mental dan waktu, bab ini juga nyorot faktor eksternal dan fisik loh. Lingkungan fisik, misalnya, meja kerja gitu? Iya, mungkin kedengeran sepele ya, tapi riset dari Princeton sama University of Illinois, pakai fMRI, itu loh pemindahan otak, nunjukin kalau kekacauan visual atau clutter di sekitar kita, itu beneran membebani otak. Maksudnya gimana membebani? Makin banyak barang nggak relevan yang rebutan perhatian visual kita, makin susah otak nyaring distraksi, fokus ke tugas, dan proses info secara efisien. Stres juga bisa naik. Wah, ada bukti ilmiahnya ya? Ada. Ini nguatin praktik yang udah lama ada di dunia masak profesional, mise en place. Mise en place, istilah Perancis ya? Artinya semua pada tempatnya? Betul. Koki profesional itu nyiapin dan nata semua bahan dan alat sebelum mulai masak. Bukan cuma biar rapi ya? Bukan cuma itu, ini disiplin mental. Kalau semua udah siap, mereka bisa fokus penuh ke proses masaknya, ke teknik, timing, tanpa ke distraksi nyari-nyari alat atau bahan. Prinsip ini bisa banget diterapin ke kerjaan kita ya. Nata ruang kerja fisik dan digital biar bersih, terorganisir, bisa bebasin sumber daya mental buat mikir lebih jernih. Sangat relevan. Dan terakhir, tapi nggak kalah penting, kondisi fisik kita. Bab ini khusus nyorot kurang tidur. Oh iya, kurang tidur ini pembunuh fokus banget ya? Banget. Riset William Kilgore dari Harvard yang dirujuk di bab ini, mastiin apa yang mungkin udah kita rasain. Kurang tidur itu signifikan banget ngelambatin kecepatan mikir. Ganggu memori juga kan? Belajar jadi susah. Betul. Bikin susah ambil keputusan kompleks, nurunin waktu reaksi. Jadi, usaha buat mempertajam fokus mental nggak bisa dipisah dari jaga kesehatan fisik. Terutama tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi kesimpulannya, mempertajam fokus itu bukan cuma soal niat kuat atau disiplin mental aja ya? Bukan cuma itu, lebih holistik pendekatannya. Harus sadar ngelola komitmen, ingat pemadat sampar tadi, berani keluarin sampah, Harus ngelatih perhatian pakai mindfulness, nolak distraksi, ngatur lingkungan kerja biar dukung konsentrasi, dan jaga kondisi fisik tetap prima. Semua ini nyambung. saling terkait dan bantu kita buat bisa fokus mendalam. Tepat. Dan kalau kita balik ke tema awal, fokus itu jembatan ke inovasi. Bab 5 ini intinya jelasin kenapa jembatan itu sering rapuh sekarang dan gimana kita bisa kuatin lagi. Fokus bikin kita bisa lihat lebih dalam ya, nggak cuma di permukaan. Iya, bisa identifikasi pola, bikin koneksi baru, dan akhirnya hasilin solusi baru yang benar-benar bernilai. Itulah inovasi. Jadi apa makna praktisnya semua ini buat Anda? Buat perjalanan Anda sebagai pembelajar atau buat capai tujuan? Pesan kunci dari bab 5 ini, fokus, singkirkan sampah. Kayaknya jelas banget ya. Fokus itu bukan bakat langka. Tapi keterampilan yang bisa dilatih, diasah siapa aja. Ini soal pilihan sadar yang butuh pengelolaan aktif. Atas waktu, komitmen, lingkungan, dan yang paling penting, perhatian kita. Fokus itu kayak pisau bedah presisi ya, buat misahin mana penting mana enggak, motong kerumitan, dan ngukir jalan keterobosan. Dan ini pas banget buat Anda yang ngerasa sebagai pembelajar. Bab ini nawarin kerangka kerja dan alat praktis biar nggak nyia-nyain sumber daya paling berharga Anda. Waktu, energi mental, perhatian. Jadi ini soal gimana ngarahin semua itu secara efektif ke hal yang benar-benar penting buat Anda. Entah itu belajar bidang baru, kuasai skill kompleks, atau wujudin ide inovatif Anda sendiri. Ini soal ambil kendali lebih besar atas proses nyiptain nilai dalam hidup Anda. Oke, sebagai penutup nih, kita balik lagi sedikit ke metafora kuat tadi, si pemadat sampah.
Ini pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Akarnya dari semangat mengeluarkan sampah di bab ini. Apa tuh pemikirannya? Kalau Anda lihat isi pemadat sampah komitmen Anda sekarang, apa satu hal aja, nggak usah gede-gede, bisa jadi kecil tapi ganggu, yang bakal Anda pilih secara sadar buat singkirkan, delegasikan, atau kurangin banget dalam minggu ini? Tujuannya? Simple aja. Buat nyiptain sedikit lebih banyak ruang, sedikit lebih banyak udara, buat fokus ke tujuan terpenting Anda. Tantangan yang menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak materi bab 5 yang insightful ini dan bergabung dalam diskusi mendalam kita. Semoga wawasan soal fokus dan cara mengeluarkan sampah ini bisa bantu Anda navigasi lebih efektif ya. Dan mempercepat langkah Anda menuju inovasi dan tujuan yang Anda inginkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.